Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kita akan bahas tentang BTC dan fokusnya adalah di Bitcoin karena ada volume yang masuk di Bitcoin itu sangat tinggi beberapa atau di 3 bulan ini ya. 3 bulan ini ada yang masuk gede banget atau volume transaksinya gede banget. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe YouTube ini untuk mendukung saya tetap membuat video yang bagus dan ya dengan referensi yang jelas ya. Dan like-nya juga teman-teman. Oke, nyalain loncengnya biar tahu saat aku membuat video baru. Oke. Sekarang BTC kenapa? Tapi kita tidak membahas technical dulu. Technicalnya nanti aja belakangan. Tapi kita akan bahas tentang fundamentalnya dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau namanya cashback 80%, silahkan menggunakan ST dan daftarkan diri kalian di bursa xt.com yang baru ini dan aku kasih 80% cashback kepada kalian itu menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalau kalian tidak menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian tidak akan dapat rasio komisi 80% ke kalian. Oke, karena beda-beda tiap orang yang mengundang kalian. Ada yang memberikan rebate, ada yang tidak, ada yang menggunakan yang memberikan cashback atau tidak. Kalau saya memberikan cashback 80% ke kalian ketika kalian trading spot atau trading future menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa. Sekarang kita lanjut ke namanya fundamentalnya. Fundamentalnya seperti apa? Laporan mingguan aliran dana aset digital. Itu sentimen pulih dengan rekor arus masuk mingguan untuk tahun ini sebesar 193 juta US. Jadi sudah mulai ada kenaikan. Di sini kelihatan ya. Di sini kelihatan dari weekly crypto asset flow-nya. Untuk minggu-minggu yang sebelumnya sudah 2 minggu itu turun. Tapi untuk minggu ini benar-benar naik lagi. Dan ini sudah naik melebihi minggu-minggu sebelumnya yang ini ya, berarti berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 minggu itu benar-benar di area ini. Dan sekarang masuk lebih tinggi lagi ya, menandakan bahwa dana yang masuk itu besar banget. Oke. Produk investasi aset digital melihat arus masuk sebesar 193 juta minggu lalu, terbesar sejak pertengahan Desember 2021. Secara regional, mayoritas 76% itu di Eropa, itu sebesar 147 juta dolar yang masuk. Amerika sendiri tertinggal 45 juta dolar ya, 45 juta dolar. Jadi jauh banget. Eropa masuk ke Bitcoin banyak banget. Ya, sudah berapa kali lipat? Ya mungkin 3 kali lipat dari US ya keuangan yang masuk ke Bitcoin. Investor fokus pada Bitcoin yang melihat arus masuk sebesar 98 juta dolar minggu lalu sehingga arus masuk tahun ini menjadi 162 juta dolar. Solana mencatat arus masuk terbesar dalam 1 minggu dengan total 87 juta dolar, mewakili 36% dari AUM ya. Ini benar-benar gila banget sih, udah masuk dan menekan yang tadinya turun sekarang ditekan untuk naik, dan ini tingkatannya sudah volumenya sudah gede banget ya. Produk investasi aset digital melihat arus masuk sebesarnya sudah minggu lalu terbesar sejak tanggal 2 Desember setelah pemulihan harga minggu lalu. Total aset yang dikelola sekarang mencapai 56 miliar dolar secara regional. Mayoritasnya 76% dari Eropa dan sisanya itu di Amerika Serikat. Dengan beberapa penyedia terus melihat arus keluar kecil, volume perdagangan pulih menjadi 2,5 miliar dolar untuk seluruh minggu lalu. Investor fokus pada Bitcoin yang melihat arus masuk sebesar 90. Tak ulang-ulang terus ya. Ini anunya beritanya diulang-ulang terus. Lanjut ke Solana sudah. Sebagian besar altcoin lainnya melihat arus masuk minggu lalu. Yang paling menonjol adalah Cardano, Polkadot, dan Atom. Pendatang baru relatif dengan arus masuk masing-masing sebesar 1,8 juta dolar
1,2 juta dolar dan 0,8 juta dolar. Itu ya, Cardano, Polkadot, sama Atom. Ekuitas blockchain mencerminkan produk investasi aset digital dengan arus masuk sebesar 20 juta dolar minggu lalu. Oke, laporannya ada di sini, cuman intinya dari sini sudah kelihatan bahwa volume untuk kripto asetnya itu kenaikannya sudah tinggi banget, dan kita fokusnya sekarang ke masalah technical analisisnya, dimana ini adalah peningkatan volume. Kalau kita lihat dari namanya volume ini ya, untuk volume yang apa namanya, nah ini aku terangin aja biar kelihatan. Nah, kelihatan dari volumenya sendiri itu peningkatannya gede banget. Dari sini udah mulai meningkat lumayan oke, ya. Volumenya, volatility-nya juga udah bagus. Jadi udah meningkat. Terus abis itu dari sisi technical analysis namanya pattern, itu yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian. Itu jelas-jelas di sini sudah mulai naik. Dan menembus namanya high. Dan ini adalah triangle-nya. Di sini ada high-nya ya, high-nya atau benteng atasnya. Nah, ini kemungkinan besar yang akan terjadi itu bisa menginjak ke harga di sini. Kemungkinan besar ya. Jadi nanti akan naik dulu ke sini ke 52.000 dolar harga Bitcoin itu sendiri. Oke, begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau beli itu sudah siap untuk dibeli BTC-nya, dan yang lain juga sih sebenarnya. BTC-nya siap dibeli dengan volume data aset flow-nya juga udah bagus, pattern-nya sudah ditembus, volumenya dari sisi indikator juga bagus. Terus lagi dari indikator moving average juga sudah menunjukkan bahwa dia sudah trend up ya. Sudah trend up, itu bagus untuk dibeli, dan ya sampai ke 52.000 bisa target pertama. Tapi kalau target berikutnya itu bisa ke 58.000 teman-teman ya. Jadi ada dua target yang aku tetapkan. Bukan aku tetapkan sih, aku analisa yang benar. Ada target yang di sini yang pertama ya, sekitar 52.000 sampai ya 52.000 inilah. Terus target kedua itu ada di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini sekitar 60.000. Sekitar 60.000 ini target pertama dan target kedua. Jadi ini harus dilalui dulu. Kalau semuanya ini salah satu tidak bisa dilalui atau tidak bisa ditembus lah bisa dikatakan ya, itu berarti kemungkinan akan turun lagi untuk koreksi. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bisa menembus area-area batasan atas ini, bisa lanjut ke bawah. Tetapi tidak lupa kalau kita juga harus punya namanya batasan bawah juga. Kenapa? Ketika kita tahu batasan bawah, kita bisa memprediksi kemungkinan kapan kita saatnya lepas aja dulu, lepas rugi dulu daripada ditahan. Ya, daripada ditahan, atau bisa dikatakan cut loss dulu aja. Dimana cut loss-nya ya berarti di area ini. Ketika BTC nanti pergerakannya ternyata melewati namanya batasan bawah ini, kemungkinan besar akan mulai turun lagi untuk koreksi, nggak tahu di mana. Bisa dikatakan bisa di sini ya. Untuk nantinya akan kembali naik. Tetapi kalau dia di sini ini tidak bisa tertembus, kemungkinan akan turun lagi begini. Tapi kalau bisa tembus berarti akan ke target 2. Target 2 kalau nggak bisa ketembus akan turun lagi koreksi. Nanti kita analisa lagi. Nah, sekarang ketika target 2 tertembus itu udah bisa dipastikan akan naik ke all time high-nya lagi ya. Ke all time high-nya lagi, kalau bisa ketembus bakalan di situ kita akan analisa lagi. Begitu teman-teman ya. Dan itu saja untuk analisa BTC-nya. Kalau yang lain mungkin nggak dulu ya, karena fokusnya dari sisi global itu fokusnya ke BTC dulu.
dari sisi masuk keluarnya itu fokusnya ke BTC dulu ya. Jangan lupa menggunakan xt.com ya. Jangan lupa menggunakan xt.com untuk membeli aset digital cryptocurrency ini agar kalian mendapatkan cashback 50%. Sorry kok 50%. 80% untuk kalian yang saya undang menggunakan kolom deskripsi. Link yang ada di kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Saya Naseng Braga. Happy trading dan happy investasi. Bye bye.